Mari kita lipat tangan, tutup mata, satukan hati, dan berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberikan kami hari yang baru. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu. Sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang langsung mengajak kita untuk kembali bangkit berdiri. Langsung mengajak kita menaikkan pujian tentang kita. Siapa kita? Siapa kita? Anak sekolah minggu. Ikutin gerakan Lause ya. Selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur ya bisa ketemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan, dan belajar firman Tuhan. Ayo sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau sudah berkati setiap kami, sehingga kami boleh memperoleh tubuh yang sehat, tubuh yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin Lause yang membawakan cerita firman Tuhan. Juga berkati anak-anak-Mu yang berada di rumah, supaya kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami boleh mengerti dan memahami kehendak Tuhan melalui firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa yang minggu lalu
baru saja selesai eksam atau ujian. Nah, tentu di antara kalian ada yang stres ya, karena harus belajar, mempersiapkan setiap pelajaran supaya hasil eksam atau ujian kalian baik ya. Mungkin ada ya di antara kalian yang hasil ujiannya kurang baik, sehingga harus ikut remedial lagi. Tidak apa-apa, tidak perlu bersedih. Tetap belajar yang rajin supaya kedepannya hasil ujian kalian menjadi lebih baik. Sehingga tidak ikut remedial lagi. Ternyata jadi anak Tuhan itu ada kalanya kita mengalami kegagalan ya, mengalami kesulitan, stres juga, dan sebagainya. Minggu ini juga mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang ternyata dalam hidupnya itu juga mengalami kesulitan, masa kesukaran. Bahkan dia ketakutan dikejar-kejar oleh seseorang yang ingin membunuh dia. Nah, kira-kira siapa tokoh itu ya? Tapi sebelum mendengarkan cerita Lose mau tanya dulu nih. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ya, cerita minggu lalu Daud akhirnya dikejar-kejar ya. Di akhir ceritanya dikejar-kejar oleh Saul ya. Untung Daud itu punya sahabat loh, sahabat yang baik. Siapa yang masih ingat namanya sahabat Daud siapa? Iya, namanya Yonatan. Dia itu anaknya Saul, tapi sangat baik sama Daud ya. Dia menjadi best friend-nya Daud. Benar-benar sahabat yang sejati buat Daud. Jadi kalau banyak orang yang mengibaratkan persahabatan yang sejati itu seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, sampai di cerita minggu lalu, Daud itu melarikan diri dari istana Raja Saul. Karena kalian masih ingat nggak? Saul mau bunuh Daud dengan lempar tombaknya. Tapi dalam setiap kesempatan juga Daud selamat karena Tuhan selalu menolong Daud. Tuhan menyertai dan melindungi Daud dimanapun Daud berada. Minggu ini Lose mau melanjutkan cerita Daud setelah pergi dari istana Raja Saul. Bagaimana ya cerita selanjutnya? Daud harus melarikan diri kemana? Karena kalau dia balik ke kota kelahirannya, ke kampung halamannya, di kota Bethlehem, pasti Saul tahu. Nanti dia dibunuh di sana, sama keluarganya juga dicelakai. Akhirnya, karena tidak ada tujuan, Daud akhirnya pergi ke suatu kota, namanya kota Nob. Dia jalan jauh ke sana, akhirnya sampai di kota Nob, dia lapar. Sudah lapar, dia nggak bawa bekal, karena kan dia kabur dari istana. Akhirnya di sana dia ketemu seorang imam yang bernama Ahimelek. Nah, Imam Ahimelek bertanya kepada Daud, "Mengapa kamu datang ke sini nggak bawa apa-apa?" "Shh," kata Daud, "saya diberi tugas rahasia oleh Raja Saul. Sehingga aku datang terburu-buru, tidak bawa apa-apa. Lupa bawa bekal juga, nggak bawa senjata." Terus karena lapar, Daud bertanya, "Ada roti nggak atau makanan apa aja? Karena aku udah berhari-hari tidak makan." Kata imamnya, "Oh, ada nih roti kudus. Nih makan nih supaya kamu bisa kuat dan bisa jalan melanjutkan perjalanan." Nah, akhirnya imam itu memberikan Daud roti. Wah, Daud langsung makan dengan lahap ya. Enak sekali rotinya. Akhirnya setelah selesai makan, Daud bertanya, Pak Imam, punya senjata nggak, pedang buat saya?" "Oh, ada." Ternyata imam itu dia menyimpan pedangnya Goliat. Siapa yang masih ingat Goliat? Itu orang Filistin, raksasa Filistin yang pernah dikalahkan oleh Daud. Wah, pedang Goliat besar dan bagus. Dulu waktu bertempur melawan Daud, Goliat pakai pedang itu. Dan ternyata Goliat waktu itu kalah ya oleh Daud karena Daud mendapat pertolongan Tuhan.
Akhirnya pedang Goliat dipegang sama Daud. Wah, bagus nih pedang. Daripada dia tidak punya senjata ya untuk melindungi diri dari kejaran Saul, akhirnya pedang itu dibawa oleh Daud. Kemudian Daud pergi dari kota Nob. Setelah pergi dari kota Nob, Daud harus berpindah tempat lagi ke kota yang lain supaya menghindari kejaran Saul. Kira-kira ke kota mana lagi ya Daud pergi ya? Ternyata Daud pergi ke kota Gad. Ternyata kota Gad ini letaknya di negeri Filistin. Kalian ingat kan negeri Filistin itu musuhnya Israel. Wah, Daud berani sekali ya pergi ke markasnya musuh. Nah, di sana pada suatu ketika Daud sudah sampai di kota Gad, dia merasa aman ini. Saul pasti nggak mungkin kesini karena ini kan negara musuhnya dia. Ketika dia sedang jalan-jalan di kota tersebut, dia terkejut. Ternyata ada orang Filistin yang mengenali Daud. Kamu Daud kan pahlawan orang Israel yang membunuh Goliat. Akhirnya ditangkap sama orang-orang Filistin, dibawa ke hadapan raja kota Gad. Wah, gimana nasib Daud ya? Aduh, bisa celaka nih Daud, bisa dibunuh karena dulu dia bunuh Goliat. Pasti dibalas sama dibunuh. Wah, gimana cara selamat ya? Akhirnya Daud mendapat akal, mendapat hikmah dari Tuhan. Daud berpura-pura menjadi orang gila. Dia berpura-pura jadi orang gila. Gimana ya kalau orang gila ya? Mungkin dia ketawa-ketawa sendiri. Kemudian liurnya netes-netes. Terus coret-coret dinding. Teriak-teriak. Apalagi ya yang dilakukannya. Wah, rajanya yang lihat Daud bingung. Ini bukan Daud ini. Ini orang gila. Lalu dia panggil prajurit. Pak, pergi nih orang gila. Nanti saja ikut gila. Nah, ternyata akhirnya Daud dilepaskan. Daud selamat. Dia diselamatkan oleh Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan. Sehingga Daud diselamatkan dari orang Filistin. Nah, lalu Daud cepat-cepat pergi dari kota Gad. Akhirnya dia pergi ke suatu padang gurun yang gersang. Nah, dipikir di sini pasti nggak ada Saul, nggak ada orang Saul di sini. Karena ini kan di padang gurun, gersang lagi. Cari minum juga susah. Akhirnya di padang gurun itu ada sebuah gua yang besar. Nama gua itu gua Adulam. Nah, Daud masuk ke dalam gua itu gelap. Udaranya pengap kan di gua ya. Jadi udaranya sirkulasinya juga tidak baik. Nah, keluarga Daud yang di Betlehem tahu Daud sembunyi di gua Adulam, akhirnya mereka menyusul Daud ke gua tersebut. Ternyata banyak juga orang yang datang, orang yang mengalami susah, orang yang dikejar-kejar hutang, orang yang sakit hati, berkumpul bersama-sama dengan Daud di gua tersebut. Kira-kira jumlahnya ada 400 orang. Walaupun jumlah mereka kecil dibandingkan dengan prajurit Saul yang beribu-ribu, tapi mereka 400 orang ini setia loh kepada Daud. Karena Daud mengasihi Allah. Sehingga mereka menjaga Daud dan teman-temannya dari musuh-musuh mereka. Nah, apa yang dilakukan Daud dengan 400 orang yang tinggal bersama dengan dia ya? Karena Daud yang jadi pemimpin, mereka tidak merampok, tidak merampas punya orang. Mereka bahkan menolong orang-orang di sekitarnya. Menolong gembala, mengamankan domba. Dan mereka mencari makanan dengan jujur, tidak merampok. Dan juga kan tadi keluarga Daud juga datang ya. Ada Bapak Isai, ada istrinya, mamanya Daud ya, ada kakak-kakaknya. Mereka juga tinggal di gua yang sama. Mereka ketakutan juga akan dibunuh sama Saul, sehingga bergabung dengan Daud di gua.
gua itu kan pengap ya. Kalau untuk orang tuanya Daud kan sudah tua ya. Pasti tidak baik ya untuk kesehatan. Pengap. Terus kemudian udaranya kalau malam dingin sekali. Jadi Daud merasa kasihan. Karena makanan juga, mereka juga kesulitan untuk mencari makanan. Akhirnya orang tua Daud dibawa ke negeri Moab oleh Daud. Jadi negeri Moab ini adalah tempat nenek moyang Daud, yaitu Rut. Akhirnya dia bilang ke Raja Moab, boleh nggak ayah ibuku tinggal di negeri kamu sampai aku menjadi seseorang yang ditentukan oleh Tuhan. Akhirnya Raja Moab bolehin ayah ibu Daud tinggal di situ. Akhirnya Daud kembali lagi ke anak buahnya. Pada suatu hari, seorang nabi bernama Gad berkata kepada Daud, Daud, kamu jangan tinggal lagi di gua ini. Kamu harus kembali pulang ke tanah Yehuda. Akhirnya Daud menuruti kata nabi tersebut. Dia pergi dari gua Adulam. Kemudian dia berjalan kembali. Tapi dalam perjalanan kembali, Daud itu melewati beberapa daerah. Dan di setiap daerah dia menolong banyak orang. Contohnya di kota Kehila dia menolong rakyat di kota Kehila untuk melawan bangsa Filistin. Dan Daud berhasil mengalahkan orang Filistin di kota Kehila. Sehingga kota Kehila berhasil diselamatkan oleh Daud dan rombongannya. Nah, Saul ternyata dengar Daud ada di kota Kehila. Dia segera bawa pasukannya untuk menyerang kota Kehila. Tapi Daud tahu, karena Tuhan kasih tahu Daud. Sehingga Daud akhirnya lolos. Berhasil melarikan diri dari kota Kehila. Selamat deh Daud. Kemudian dia harus pergi lagi ke suatu tempat. Tibalah si Daud ke padang gurun Sif di daerah Koresa. Pada waktu di padang gurun Sif, Yonatan sempat datang ketemu dengan Daud. Yonatan memberi kekuatan buat Daud. Yonatan berkata kepada Daud, jangan takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel. Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Nah, itu kata Yonatan yang menguatkan hati Daud. Saul sebenarnya juga tahu kalau Daud itu yang diurapi Tuhan kan, tapi Saul tetap mau membunuh Daud. Nah, akhirnya Daud dan Yonatan kembali mengikat perjanjian dengan Yonatan di kota itu. Akhirnya Yonatan kembali lagi ke kotanya. Nah, ternyata pada waktu Daud tinggal di padang gurun Sif, ada orang penduduk situ yang tahu Daud tinggal di situ. Akhirnya dia menemui Saul untuk melaporkan, Pak Saul, Raja Saul, Daud sembunyi di padang gurun Sif. Akhirnya setelah diberi tahu informasi itu, Saul kumpulin pasukannya, segera pergi ke padang gurun Sif untuk menangkap dan membunuh Daud. Wah, selamat gak Daud ya? Ternyata Daud tahu karena Tuhan selalu menyertai Daud. Akhirnya Daud pergi ke padang gurun Maon. Saul kejar lagi di padang gurun Maon, dikejar lagi. Tapi tetap saja Daud selamat karena Tuhan tetap menyertai Daud. Nah, dari padang gurun Maon, Daud pergi ke kubu-kubu gunung di En-Gedi. Nah, ketika di En-Gedi ini, ada orang yang tahu lagi Daud ada di situ. Dan memberitahukan kepada Saul. Kembali Saul bawa 3.000 pasukannya yang pasukan elit untuk membunuh Daud. Saul dan pasukannya dia datang ke padang gurun En-Gedi. Nah, suatu ketika
di suatu gua, Saul mau buang air besar. Aduh, udah gak tahan ini. Gak ada tempat. Oh, tapi itu ada gua. Nah, dia mau buang air besar di gua tersebut. Nah, Saul gak tahu kalau Daud ternyata ada di belakang gua tersebut. Nah, pada saat Saul masuk ke gua itu, kira-kira Saul dibunuh Daud gak ya? Nah, Saul masuk dalam gua. Guanya gelap, dia sedang buang air besar. Daudnya pegang pedang. Siap-siap, tinggal tusuk aja Saul. Pasti mati dia ya. Karena Saul gak bawa senjata waktu masuk gua. Tapi ternyata Daud tidak membunuh Saul. Karena Daud percaya Saul adalah raja yang diurapi Tuhan sendiri. Jadi dia tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan nanti menghukum Saul. Nah, apa yang dilakukan Daud? Dia datang pelan-pelan ke Saul. Dia potong tuh ujung jubahnya Saul. Jadi punca jubahnya, jadi ujung jubahnya dipotong. Nah, lalu Saul nggak sadar kalau dipotong. Akhirnya dia keluar dari gua. Dan Daud dari belakang gua berseru, "Tuanku Raja, kenapa engkau mengejar-ngejar aku? Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Iya, tadi kalau misalkan Daud mau bunuh, bisa saja dibunuh ya. Tapi ternyata Daud tidak melakukan. Karena Daud tidak mau mencelakai orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini buktinya kalau aku tadi bisa bunuh kamu. Dia tunjukin punca jubahnya Saul yang sudah dipotong oleh Daud. Setelah kejadian itu kira-kira Saul udah gak kejar-kejar Daud lagi gak ya? Atau sudah gak mau bunuh Daud lagi gak ya? Ternyata enggak. Saul cuman pulang ke rumahnya. Dan Daud tetap harus melarikan diri ke padang gurun, ke kota-kota lain. Ternyata Saul belum memaafkan Daud dan masih berencana untuk bunuh Daud. Nah, pada suatu ketika Daud sedang sembunyi di bukit Hakila, ada yang memberitahukan Saul kembali kalau Daud sedang sembunyi di sana. Akhirnya Saul kembali membawa 3.000 pasukan elit, pasukan yang terbaik Israel untuk mencari dan membunuh Daud di padang gurun tersebut. Wah, ini pasukan elit, Daud bisa ketangkep gak ya? Tapi ternyata Daud tahu kalau Saul mengikuti ke padang gurun tersebut. Akhirnya Daud menyuruh pengintai, "Tolong cek, benar gak Saul datang ke sini untuk menangkap aku?" Ternyata benar kata pengintai itu. Saul benar-benar datang bawa 3.000 pasukan untuk mengejar Daud. Pada suatu malam, Daud berkata kepada temannya, Abisai, "Mari kita pergi dan mencari tahu di mana Raja Saul dan tentara-tentaranya berada. Apakah mereka masih jauh atau sudah dekat?" Daud dan Abisai menunggu sambil melihat-lihat dalam gelap malam. Karena zaman dulu tidak ada listrik ya. Nah, akhirnya bintang-bintang menolong Daud karena jadi sedikit lebih terang kalau ada bintang-bintang. Nah, mereka berhenti pada suatu bukit kecil. Di sana ada banyak tenda-tenda tuh di bukit seberang. Kayaknya itu kemahnya pasukan Raja Saul. Akhirnya Daud dan Abisai pelan-pelan datang mendekati kemah pasukan Raja Saul. Akhirnya Daud ajak Abisai, "Ayo kita ke sana." Tapi pelan-pelan. Aduh, Abisai deg-degan. Dia takut ketahuan nanti dibunuh oleh pasukan Raja Saul. Hati-hati, Daud dan Abisai datang ke kemah tersebut. Akhirnya
mereka sudah mau masuk ke perkemahan. Tapi kok aneh ya? Kok sunyi banget? Tidak ada penjaga. Pada kemana nih? Ternyata penjaga-penjaganya semua duduk tertidur. Daud pelan-pelan melewati pasukan penjaga-penjaga yang tidur. Pelan-pelan dia mendekati kemahnya Raja Saul. Nah, dia melewati kemahnya, panglimanya Raja Saul yang bernama Abner, panglima yang gagah perkasa. Dia lihat ternyata Abnernya lagi tidur juga, lagi ngorok dia. Akhirnya dia masuk ke kemahnya Raja Saul. Di situ ada tombak, udah siap. Kalau mau bunuh Raja Saul, dia tinggal tancapin tombak aja, mati. Si Abisai bilang, dibunuh aja Daud. Kata Daud, tidak. Kita tidak boleh membunuh raja, karena raja adalah orang yang diurapi Tuhan. Tuhan tahu segala kejahatan Raja Saul. Biarlah Tuhan sendiri yang menghukum Raja Saul. Akhirnya Daud cuma ambil tombaknya dan kendi tempat minumnya Raja Saul. Supaya nanti raja tahu kalau kita itu sudah datang ke kemahnya dia dan tidak membunuh dia. Nah, akhirnya setelah ambil tombak dan kendinya, Daud dan Abisai pelan-pelan keluar dari kemah pasukan Raja Saul. Turun bukit lagi. Dan di sana mereka menunggu sampai pagi supaya tunggu pasukannya bangun. Nah, setelah matahari terbit, setelah burung-burung berkicau, akhirnya Daud berseru dengan suara keras, "Hai, tentara-tentara Saul! Hei Abner, panglima Saul! Mengapa kamu tidak menjaga rajamu?" Terkejut tentara-tentaranya, itu suara siapa itu? Teriak-teriak pagi-pagi. Panglima Abner juga bangun sambil kucek-kucek matanya, lihat ke arah bukit Daud. Kemudian dia berseru, "Siapa engkau yang berseru-seru kepada raja?" Tapi Daud menjawab, "Coba lihat Abner, ini ada tombak dan kendi Raja Saul." Dia lihat, oh iya, itu tombak sama kendi Raja Saul. Terus dia cek, oh iya memang tombaknya Raja Saul dan kendi hilang. Akhirnya Raja Saul juga bangun. Sambil bangun dia berkata, "Aduh, suara siapa sih itu, berisik banget. Sepertinya suara Daud ya tadi ya." Terus Daud bilang, "Ya, akulah Daud. Mengapa raja terus mengejar aku? Aku tidak berbuat jahat kepada raja. Tadi malam aku berdiri di samping raja, tetapi aku tidak membunuh raja." Nah, jadi Daud sudah berapa kali? 2 kali loh punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak membunuh Saul. Musuhnya yang selalu mengejar-ngejar dia. Mendengar kata-kata itu, Raja Saul jadi apa anak-anak? Jadi malu. Kemudian ia berkata kepada Daud, "Aduh, aku sudah berbuat dosa kepada Daud. Pulanglah bersamaku ke istanaku. Aku tidak akan mengejar engkau lagi deh." Kira-kira Daud mau nggak ya pulang ya? Kembali ke istana bersama-sama dengan Raja Saul ya? Ternyata Daud tidak mau. Kenapa Daud tidak mau? Karena dia masih takut nanti tiba-tiba Saul membunuh dia lagi. Jadi akhirnya Daud taruh tombaknya dan kendinya di situ, dan Daud dan Abisai pergi kembali ke gua mereka dengan hati yang tentram dan damai. Dan Raja Saul sudah tidak mengejar Daud lagi. Jadi Tuhan sudah menjawab semua kesulitan, kesukaran Daud, menjawab setiap doa-doa Daud, dan meluputkan Daud dari kejaran Saul, meluputkan Daud dari semua masalahnya. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, apa yang dapat kita pelajari bersama? Yang pertama,
dalam setiap kesulitan, kita harus selalu ingat ada Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu menjaga kita dalam setiap hidup kita, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, dalam setiap apapun yang kita alami dalam hidup kita. Nah, yang kedua, walaupun kita mengalami kesulitan, kesusahan, stres, kita itu diberi kekuatan oleh Tuhan, diberikan kemampuan, ketabahan untuk menghadapi setiap hal yang sulit, sesulit apapun dalam hidup kita. Ya, contohnya kalian yang habis stres karena eksam, stres karena belajar banyak, belajar mata pelajaran. Tapi selama kalian minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan berikan kemampuan buat kalian. Tuhan akan berikan hikmat. Tuhan berikan ketelitian nanti dalam mengerjakan setiap soal. Tuhan memberikan kemampuan yang lebih dalam menghafal setiap materi pelajaran yang kalian pelajari. Nah, yang ketiga, yang penting juga adalah seperti Daud tadi, dia sudah berkali-kali disakiti, berkali-kali diancam mau dibunuh oleh Saul. Tapi ia tetap mengasihi Saul. Dia tetap berbuat baik kepada Saul. Jadi Daud tetap berlaku baik kepada orang yang sudah berlaku jahat. Lalu juga berharap adik-adik mulai berdoa kepada teman-teman yang mungkin sudah berbuat jahat atau yang mungkin berlaku tidak baik kepada adik-adik. Doakan supaya teman yang berbuat jahat atau berbuat tidak baik itu sadar, sehingga menjadi sahabat adik-adik. Nah, mengapa Daud dalam kesusahan, kesulitan, dia tetap kuat? Karena Daud yakin Tuhan itu selalu menjaga dia dimanapun dia berada. Karena itu Daud sempat menulis di Mazmur 23, ya, Tuhan adalah gembalaku. Sewaktu dikejar-kejar oleh Saul, dia tetap diberi kekuatan karena Tuhan adalah gembalaku. Nah, kalau saya mau menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku, bait 1 aja ya. Kalau saya mau kita nyanyi bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, seperti di pujian tadi di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, Tuhan, besertaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, seperti Daud, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, baik pada waktu kami senang, pada waktu kami susah, kami selalu
bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, ketabahan dalam menghadapi setiap kesulitan yang kami hadapi. Ajar kami juga Tuhan untuk mendoakan kepada teman-teman kami, bahkan yang menyakiti hati kami, bahkan yang berlaku tidak baik kepada kami. Biarlah anak-anak-Mu boleh memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, lagu yang akan kita nyanyikan sekarang mengingatkan kita kembali bahwa kasih Tuhan Yesus itu tidak akan pernah berubah. Seperti kasih Tuhan kepada Daud itu sama dengan kasih Tuhan kepada kita. Seperti gunung dan bukit yang tak akan pernah beranjak dan tak akan pernah bergoyang, itu kasih Tuhan kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tibalah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Disiapkan ya adik-adik persembahannya. Kita akan menaikkan pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Farel. Teman-teman, mari kita doa. Tuhan itu yang baik. Tuhan, kita udah kasih tambahan. Tuhan, tolong kasih, tolong bagi ya.
Tuhan Yesus, dia doa. Amin. Amin. Terima kasih Farel. Sekarang sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, mari kita lipat tangan, tutup mata, satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus hidup di dalam hati kami. Tuhan Yesus, sekarang ibadah kami telah selesai. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua kegiatan kami setelah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.